ini anggota Polri dan anggota Satpol PP ini diarahkan untuk misalnya sowan, ya, menghadap ke rumahnya si tokoh agama tadi, Habib tadi, dan meminta maaf. Kita masyarakat awam, rakyat kecil kan kaget, loh. Ini walaupun taruhlah Polri ini pangkatnya kerucuk sekalipun, ya, walaupun pangkatnya rendah, ini kan simbol negara. Betul. Mosok negara minta maaf padanya si tokoh agama, ini kan sesuatu yang memprihatinkan. Nah, ini sebagai purnawirawan Polri, ini bagaimana Pak tanggapannya Pak Agus? Ya. Ya. Jadi begini Pak Timo ya. Ya. Jadi sewaktu saya dinas, Ya. ya. Jadi pakaian yang disebut uniform, Ya. apapun aparat. Ya. Aparat pakai uniform tidak sekedar abal-abal. Ya. Ya. Atau istilahnya aparat apa tuh? Riario. Ya. Itu ada skep. Ya. Yang mulai skep itu dari negara. Ya. Ya. Nah, tinggal masing-masing kewenangan siapa yang mengeluarkan, mulai dari bupati, Ya. gubernur, sampai Kapolri itu sebagai aparat. Ya. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada skep dari negara, apalagi itu aparat-aparat hukum atau aparat-aparat keamanan ketertiban masyarakat, Ya. itu sama dengan undang-undang yang bergerak, Ya. yang berjalan, undang-undang hidup. Ya. Rahayu, Rayu. para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, kemarin ada 2 video kita yang membahas, yang pertama, aparat NKRI tidak beragama. Setelah itu kita membuat video berikutnya yang berjudul aparat NKRI yang beragama, tanda petik ya, itu harus mengundurkan diri. Seharusnya mengundurkan diri atau dipecat. Kita bersyukur para pemirsa mendukung video tersebut, sehingga banyak komen yang positif. Tetapi ada juga komen yang negatif, yang menghujat kita, yang yang berkata kotor, ya, berkata kasar, ya, bahkan ada yang sampai menganggap kita ini PKI, ya, semacam-macam lah. Di situ kita bersyukurnya yang komentar minor itu sedikit, dan itu menandakan kalau yang komentar tadi SDM-nya rendah, karena tidak mampu membedakan antara bertuhan dan beragama. Dan jelas-jelas dasar negara kesatuan Republik Indonesia ini bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Dan di Pancasila tadi tidak ada satupun sila yang bicara agama. Selain ketika kita bicara keilmuan, secara bahkan bisa ada survei bahwasanya orang yang beragama ini belum tentu bermoral baik. Tetapi seseorang itu bermoral baik itu ternyata karena memang karakter pribadinya baik, sehingga apapun agamanya. Sehingga tidak menjamin, oh agama A ini pasti moralnya baik, itu tidak menjamin. Jadi agama A ini tidak menjamin moralnya baik. Tetapi yang menjadikan seseorang itu bermoral baik itu memang karakter budi pekertinya, karakter dasarnya. Sehingga orang yang seperti ini
entah itu tidak beragama sekalipun atau beragama A, B, C, D, ya dia tetap akan menjadi orang baik. Nah, dari komentar-komentar tadi akhirnya akan bisa terlihat ya, bagaimana bangsa ini memang banyak yang masih mabuk agama, sehingga tidak mampu memahami tentang Pancasila yang murni. Nah, para pemirsa, saat ini kita kedatangan tamu. Beliaunya ini simpati berawal dari menonton channel YouTube kita. Beliau jauh-jauh dari Nganjuk. Beliau adalah Bapak Agus Wahyu Widodo, mantan Kanit Resintel Polres Nganjuk, anggota Polri, Purnawirawan. dan sekarang udah Purnawirawan Polri. Ya. Dan beliau akan kita ajak ngobrol ya, karena ternyata sebelum ini jauh-jauh hari ya, sekian tahun yang lalu beliau sudah berpaham seperti itu, sudah berpemikiran seperti itu, bahwasanya aparat NKRI ini tidak beragama. Dan beliau selaku anggota Polri ya, itu tidak beragama. Karena yang dimaksud dengan aparat NKRI tentunya ya TNI, ya Polri, ya ASN, PNS, jaksa, hakim, dan sebagainya. Inilah aparat NKRI. Karena itu akan kita ajak ngobrol-ngobrol beliaunya supaya mudah-mudahan mampu bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Rahayu Pak Agus. Rahayu Sang Dumadi. Ini Pak Pak Agus ini panggilannya ya Agus Wahyu Widodo. Panggilannya Pak Agus atau Pak Wahyu atau Pak Widodo ini? Saya secara formal memang dipanggil Agus. Panggil Agus. Tapi kalau ketemu teman-teman yang istilahnya sering guyon, juga dipanggil Pak Ompong, Mbak Ompong, karena sebagian untungnya sudah ompong. Kalau istilah lain adalah sudah lansia kategori tua, untuk entek. Atau itu malah masih balita Pak Agus, karena giginya belum tumbuh. Iya, karena kalau giginya belum tumbuh, senengane ngemut mentil susu. Menawa niku guyonane niku. Guyonane nun sewu. Nggih Pak Agus ya. Nggih. Pak Agus ini udah berapa lama menjadi anggota Polri itu, masa kerjanya kemarin? Jadi begini Pak Trimo ya, saya menjadi anggota Polri pertama kali dari lulusan Caba pada waktu tahun 82-83. 82 pendidikan, 83 mulai dinas. Nah, dinas pertama kali saya karena punya kejuruan Intel, percaya 1 tahun 2 tahun sebagai anggota intelijen, intelijen polisi. Terus waktu dinas di Polsek, saya dibertanggung jawab melalui pimpinan, itu yang memberi pertanggung jawab itu masyarakat, dengan sesuai dengan pendidikan saya, menjadi waktu itu masih ada istilah Kanit Resintel, jadi membawai reserse dan membawai intelijen. Sampai menjelang pangkat Aibtu. Jadi saya sempat waktu ABRI masih menggunakan pangkat Sersan Mayor sampai Pelda. Begitu Peltu menjadi Aibtu, menjadi polisi juga dibawa langsung presiden. Yang istilahnya berdasarkan undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002. Ya, memang dalam sejarahnya ini dulu Polri kan memang langsung di bawah presiden Pak ya, waktu mulai zaman Pak Karno dulu ya. Betul. Ya. Jadi perlu kami sampaikan Pak Sutrimo secara lengkap. Jadi waktu Polri pertama kali, waktu masih
Bapak kita, Bapak Bangsa Proklamator Pak Presiden Pak Soekarno. Dulu ada istilah itu Bapak saya kan Purnawirawan Polisi Angkatan 45. Saya pernah melihat bapak saya itu punya Kapolra, misalnya pakaian kelengkapan untuk jas hujan tuh. Tulisannya AKRI. Singkatan dari Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi langsung dibawa Presiden. Oh, bapaknya Pak Agus dulu juga Polri. Polri Angkatan pertama mulai Angkatan pertama. Jadi termasuk pendiri Polri misalnya. Ya bisa katakan bukan pendiri tapi ikut berjuang waktu pertama kali Polisi Republik Indonesia berdiri. Karena karena pangkatnya juga pangkat rucuk. Ya. Kalau pendiri Polri dalam artian tokohnya kan Pak Sukanto. Ya, itu polisi pertama kali. Ya, Kepala Kepolisian Republik R. Sukanto. Kepala Polisi Republik Indonesia pertama kali R. Sukanto. Itu mantan jaksa itu. Mantan jaksa. Kepala Kejaksaan. Kan. Tetapi bapaknya Pak Agus kan termasuk Polri pertama. Betul. Perintis Polri pertama. Ya, Bapak dinas pertama kali saat ini yang disebut Kesatuan Brimob. Tapi waktu itu PI. Oh, PI dulu. Polisi Istimewa. Karena waktu itu masih polisi semua perjuangan. Masih tahap perjuangan pribadi. Jadi polisi umum masih sudah ada. Fungsi kepolisian umum sudah ada. Cuma waktu itu karena masih zaman konflik, agresi. Bapak menjadi polisi istimewa sampai Mobrik dilebur lagi menjadi Brimob. Terus baru kepolisian umum setelah tahun sekitar 63 Bapak baru di kepolisian umum sampai pensiun tahun 68. Karena saya sempat prihatin juga Pak, pernah itu kan saya ini kan sempat ngobrol ya dengan polisi muda. Ya mudah-mudahan tidak semua polisi muda seperti ini. Waktu itu yang saya ajak ngobrol ini ketika saya coba ajak ngobrol tentang sejarah Polri, si polisi muda ini kurang begitu memahami tentang sejarah siapa Sukanto. Ini kan kadang prihatin, padahal beliaunya anggota Polri. Nah, ini apakah ada keterkaitan dengan ada beberapa yang waktu kita ngobrol sebelum direkam tadi, karena ada istilahnya sumpah Polri yang dihilangkan sehingga akhirnya menjadikan terjadi degradasi roh atau jiwa polisi itu sendiri itu Pak, gimana? Nah, gini Pak terima ya. Terima kasih. Atas pancingan jenengan, rancangan jenengan, karena saya menjadi polisi era tengah-tengah. Istilah era tengah antara masa Orde Baru ke masa reformasi. Nah, Orde Baru masih kita juga punya roh, punya jati diri, polisi lama. Polisi Angkatan 45 sebagai polisi berjuang. Ruhnya masih kuat ya? Masih kuat. Di samping bapak saya anggota polisi pertama kali sampai purnawirawan zaman dulu seperti pangkat yang saat ini, pangkat terakhir juga Aibtu, Adjun Inspektur 1. Jadi pembantu Letnan 1. Istilahnya. Walaupun ada degradasi yang dulunya itu Angkatan Kepolisian Republik Indonesia itu di bawah Presiden, ini di masa Orde Baru kan di bawah Panglima ABRI. Polisi waktu itu kan ada degradasi itu. Betul. Ada penurunan kan tentunya ya. Tetapi roh polisi masih ada, masih kuat gitu. Betul. Nah, tapi saat ini polisi kan dikembalikan lagi langsung di bawah Presiden. Sehingga kita ada Kapolri. Yang dulu kan Kapolri kan di bawah Panglima ABRI waktu itu ya. Tetapi saat ini ada degradasi lagi. Tetapi bukan dari sisi struktur naik ya. Tapi dari sisi roh ada degradasi, ada penurunan. Itu yang dimaksud dengan hilangnya sumpah Tribrata tersebut Pak. Ini bagaimana lebih detailnya? Di sini yang saat ini saya purnawirawan baru saja hampir 5 tahun berjalan. Saya sangat prihatin. Saya rasakan sewaktu era periode
adik-adik saya, junior saya, era sekitar tahun 2000. Karena sumpah polisi sebagai jati diri polisi yang tercantum di dalam Tribrata dan Catur Prasasti dirubah total. Tidak ada kata-kata lagi Tribrata yang istilahnya sumpah Tribrata, sumpah polisi yang pertama, Brata pertama, Rasa pertama dan tidak ada. Padahal pet yang dipakai di kepala mulai jenderal sampai pangkat pucuk, di pitanya kan ada tercantum Rasa pertama. Makanya adik-adik saya, junior saya bicara junior bukan masalah kepangkatan, tapi masalah umur dan pengabdian di polisi. Rata-rata angkatan 2000 kok jenengan sing tangkep. Saya satu polisi sama polisi waktu saya masih dinas. Waktu saya punya yang angkatan 2000 ke atas. Apa Rasa Sekotama? Tidak tahu. Rastra. Oh, Rastra Sewa Kotama. Rastra Sewa Kotama. Nah, ini hilang itu. Artinya apa? Abdi utama daripada nusa dan bangsa. Dan polisi itu abdi. Abdi utama tapi daripada nusa dan bangsa. Nah di sini kalau sebagai kita abdi, di sini kita harus kita tonjolkan sesuai undang-undang pokok kepolisian. Di dalam melayani, melindungi, mengayomi masyarakat di sini. Itu kita sebagai abdi utama daripada itu sumpah polisi Tribrata di dalam itu sumpah polisi dalam arti pedoman hidup. Nah yang kedua untuk pedoman kerja disebutkan di situ apa? Catur Prastia. Jadi 4 kesetiaan kepada nusa dan bangsa. Yang diantaranya, tidak saya jelaskan keseluruhan, itu kesetiaan pertama disebut Satya Prabu. Apa Satya Prabu? Setia kepada negara dan pimpinan. Yang maksud pimpinannya apa? Presiden. Lah presiden yang angkat siapa secara demokrasi? Rakyat. Jadi pimpinan negara itu pimpinannya polisi itu rakyat. Secara hakikatnya di situ. Kalau saya malah sesuai dengan waktu saya bekerja. Jadi karena sudah tidak adanya sumpah polisi Tribrata, ini menjadikan terdegradasi roh Polri itu sendiri ya Pak ya? Iya karena apa? Bukan Tribrata dan Catur Prastia diadakan enggak. Judulnya tetap Tribrata. Catur Prastia. Tapi kata-katanya yang asli sesuai sejarah, sesuai rohnya yang awal. Polisi yang diciptakan leluhur polisi sudah dihilangkan. Jadi tidak ada, seingat saya ya. Contoh Tribrata. Saya ucapan maaf mungkin kalau ini seingat saya. Tribrata 1, Rasa Sekotama. 2, negara yang utama. 3, Jana Anusatana Dharma. Apa artinya? Rasa Sekotama adalah abdi utama daripada nusa dan bangsa. Negara yang utama wajib menjaga Yana Nusantara Dharma wajib menjaga ketitipan pribadi daripada rakyat. Itu di antaranya. Itu sebagai apa? Pedoman hidup. Jadi secara hakikat, secara keseluruhan, disitulah roh polisi atau jati diri polisi. Terus dengan pemegang kebijakan dirubah dengan kata-kata bahasa Latin, bahasa Indonesia. Ada dulu sanggan. Terus kalau pakai kata-kata ini Pak, kata-kata ini dan, kan dan. Terus yang Papua gitu. Kalau Papua gimana? Kenapa sejak berdirinya polisi sampai hampir tahun 2000, Papua kok ngerti tidak ada yang protes menjadi polisi? Apa itu Tribrata tahu kita? Pada Tribrata itu Tri-3 Brata laku. Itu sesuai dengan ajaran leluhur. Leluhur Nusantara.
Dan disitulah roh Polri selaku aparat NKRI. Itu digali daripada tidak sekedar menggali melalui perjalanan spiritual. Kalau tidak salah ingat sesuai dengan buku sejarah kepolisian, diambil dari kitab Sota Soma, digabungkan dengan Negara Kertagama. Karena memang Polri adalah Bayangkara negara. Diambil dari sejarah Majapahit. Betulnya. Dan Bayangkara Majapahit adalah sang Mahapati makanya Gajah istilah Mada. Bayangkara itu pengawal negara. Bisa juga dikatakan Bayangkari. Karena itulah jadi kalau Polri tidak meninggalkan sejarah Nusantara. Sehingga kalau dikatakan hilang sih tidak ya, tetapi akhirnya terjadi degradasi. Ruh dari Polri itu sendiri sebagai Bayangkara negara gitu Pak Anji. Dan Pak Agus yang selaku Purnawirawan Polri, terus bapaknya juga termasuk Polri pertama dari negara Republik Indonesia. Ini ketika kita melihat terdegradasinya ruh Polri, terus dan juga akan sikap-sikap perilaku polisi-polisi muda saat ini, bagaimana itu rasanya di hatinya Pak Agus itu? Jadi begini, Bapak Sutrimo. Jadi saat ini saya masih sangat selaku Purna, sangat prihatin. Memang kita juga tidak menutup mata. Sekarang era milenial lebih banyak berfokus secara material. Tapi di dalam kehidupan kita juga jangan meninggalkan yang namanya normatif dalam hal masalah spiritual. Nah, Polri sendiri sebagai aparat negara, penegak hukum dan abdi utama daripada nusa dan bangsa, itu sebetulnya tiang negara. Makanya di lambang polisi kan ada seperti tiang dan obor. Di samping kiri kanannya ada padi kapas, ada bintang 3. Bintang 3 itu ketuaan yang Maha Esa. Kenapa kok 3? Berdasarkan dari Tribata itu. Jadi atas hajat ketuaan yang Maha Esa, kita melakukan ibadah dalam praktek kehidupan jati dirinya. Menjalankan 3 laku, 3 berata. Nah, itu kalau ingin menjabat kan kita terhadap undang-undang kepolisian yang ada sekarang. Dan itulah roh Polri, itulah jati diri Polri. Sebetulnya itu jati diri Polri. Yang sudah sudah dirintis, sudah bahkan mulai era Majapahit menjadi Bayangkara. Memang diambilkan dari sejarah Majapahit, Nusantara. Khususnya kita mengidolakan sebagai Sang Mahapati Gajah Mada yang menyatukan Nusantara. Dan di situ Polri merupakan aparat negara yang dimana membawa dan menjaga kehormatan negara. Betul. Nah, ini beberapa waktu yang lalu, Pak, di masa pandemi, di masa COVID-19, kita juga dihebohkan di Jawa Timur ini. Pada waktu itu ada anggota Polri dan anggota Satpol PP menjalankan tugas negara atas nama negara dan berseragam, menjalankan tugas, dan tugas itu resmi. Dia melakukan operasi di jalan karena waktu itu kan diterapkannya pembatasan. Pembatasan apa istilahnya? Pembatasan COVID. Nah, waktu itu ada seorang tokoh agama, bahkan katanya bergelar Habib, ini sempat viral karena Habib ini kan melanggar aturan yang ada, aturan pembatasan. Sempat itu di TV itu kan ada yang syuting sehingga akhirnya masyarakat umum tahu. Sampai di situ ada keributan. Keributan sampai terjadi pukul-memukul waktu itu antara si Habib sama si anggota Polri dan anggota Satpol PP. Kita sebagai masyarakat awam, kita sebagai masyarakat rakyat kecil, kita kaget gitu. Kagetnya apa? Karena waktu itu entah bagaimana pembicaraannya,
oleh Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, ini anggota Polri dan anggota Satpol PP ini diarahkan untuk istilahnya sowan, ya, menghadap ke rumahnya si tokoh agama tadi, Habib tadi, dan meminta maaf. Kita masyarakat awam, rakyat kecil kan kaget, loh. Ini walaupun taruhlah Polri ini pangkatnya kerucuk sekalipun, ya, walaupun pangkatnya rendah, ini kan simbol negara. Betul. Mosok negara minta maaf padanya si tokoh agama, ini kan sesuatu yang memprihatinkan. Nah, ini sebagai purnawirawan Polri, ini bagaimana Pak tanggapannya Pak Agus? Ya. Ya. Jadi begini Pak Timo ya. Ya. Jadi sewaktu saya dinas, Ya. ya. Jadi pakaian yang disebut uniform, Ya. apapun aparat. Ya. Aparat pakai uniform tidak sekedar abal-abal. Ya. Atau istilahnya aparat apa tuh? Priario. Ya. Itu ada skep. Ya. Yang mulai skep itu dari negara. Ya. Nah, tinggal masing-masing kewenangan siapa yang mengeluarkan, mulai dari bupati, Ya. gubernur, sampai Kapolri itu sebagai aparat. Ya. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada skep dari negara, apalagi itu aparat-aparat hukum atau aparat-aparat keamanan ketertiban masyarakat, Ya. itu sama dengan undang-undang yang bergerak, Ya. yang berjalan, undang-undang hidup. Ya. Karena undang-undang aturan yang tertulis Ya. itu tanpa daruratnya, karena kalau tidak ada pelaksananya, Ya. apa sekedarannya tulisan kertas Ya. ditulis, Ya. terus prakteknya bagaimana, bentuk aplikasinya, actionnya. Ya. Nah, dari aparat yang melaksanakan itu sama dengan menjalankan undang-undang atau menjalankan aturan-aturan yang bergerak, Ya. yang sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ya. Jadi sangat keliru besar kalau sampai itu secara tegas ada sanksinya. Ya. Sanksinya dengan apa? Dengan tindakan yang terukur dan sesuai dengan Dan kewenangan masing-masing. Polri tadi, ya, anggota Polri dan anggota Satpol PP tadi kan menjalankan tugas negara. Betul. Ya. Tentunya kan ini menjalankan tugas sesuai dengan SOP tentunya, ya. Sampai terjadi perkalian waktu itu kan disiarkan di televisi. Terus selang beberapa waktu berikutnya, karena campur tangan sang Gubernur Jawa Timur, ya, ini kan akhirnya si anggota Polri tadi dengan berseragam lengkap pula bersama dengan Satpol PP ini kan mendatangi atau sowan ke Habib tadi dan meminta maaf. Ini rasanya kan aneh. Ini apa istilahnya? Ini kan aparat negara dan dia ini kan atas nama negara dia menjalankan tugas, dan atas nama negara pula dia dengan seragam lengkap meminta maaf. Ini rasanya aneh gitu loh untuk kami yang rakyat kecil. Nah, ini Pak Agus ini bagaimana istilahnya ada rasa. Jadi Pak Agus mengatakan ini kan langkah salah, ya. Kalau rasa di hati Pak Agus sendiri kalau ini menurut Pak Agus kan jelas salah. Rasanya bagaimana? Apa prihatin atau bagaimana? Saya tidak sekedar prihatin, sangat prihatin. Sangat prihatin. Kalau aparat negara berpakaian uniform, dia sudah tahu persis kewenangan dan aturan yang diemban. Kalau sudah ada diemban, kalau ada perlawanan, itu ada sanksi hukumnya. Berarti melawan perintah aparat. Ada ancaman hukumannya. Nah, cuma kadang-kadang kita di dalam pelaksanaan penegakan hukum, kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Nah, situasi dan kondisinya bagaimana? Ini menurut pengalaman saya. Selama kita menjalankan atas perintah undang-undang, yang di atas nama undang-undang itu adalah berdasarkan daripada api masyarakat. Tidak usah takut. Kalau kamu pakai uniform takut mati, gak usah jadi aparat kamu. Itu semangatnya. Sehingga akhirnya kalau hukum ditegakkan, keamanan ditegakkan,
orang yang nggak benar bukan takut akan memahami. Nah di sini hukum adalah kuncinya apa? Tegas, kuat, dan ada sanksinya. Nah sanksi itu jangan istilahnya elo. Elo-nya apa? Karena melihat siapa yang sakiti. Dan yang ditindak waktu itu kan seorang Habib, seorang tokoh agama, dan bahkan di dalam beritanya juga si Habib ini akhirnya kan memberi hadiah umroh ya pada si anggota Polri dan Satpol PP tadi deh. Padahal yang jelas Polri ini kan tidak beragama. Ya. Kalau personalnya boleh beragama, tapi kan waktu itu kan dia menjalankan tugas negara dengan memakai uniform yang lengkap. Dia kan atas nama negara, dia aparat negara Pancasila ya, tidak beragama. Dan yang ditindak memang tokoh agama kan tidak, sehingga harusnya kan ada pemisahan ya istilahnya. Walaupun ini tokoh agama, tapi kan dia apa istilahnya melakukan pelanggaran, gitu. Pelanggaran hukum pada waktu itu, gitu loh. Nah ini selaras dengan beberapa waktu yang lalu kita juga membuat video bahwasanya aparat NKRI ini tidak beragama. Tentunya tidak layak loh waktu itu aparat Polri dengan pakaian uniform lengkap ini diberi hadiah umroh. Kan Polri tidak beragama. Nah, seharusnya kalau mau memberi umroh kan tentunya beda konteks tentunya. Ya. Nah, tanggapan Pak Agus Wahyu Widodo tentang kesalahan ini ya, misalnya ada kesalahan double tuh. Dan lagi pada waktu itu kan pada masa PSBB ya, pembatasan terbatas. Ya. Kan juga tidak boleh bepergian kan juga dibatasi semuanya. Lokasi, daerah lokasi istilahnya teritorialnya juga dibatasi. Ini kan kesalahan-kesalahan istilahnya kesalahan yang banyak sekali yang dilanggar ya. Nah, seharusnya sikapnya kalau seandainya si anggota Polri tersebut itu Pak Agus ini bagaimana? Nah, begini Pak Srimo ya. Di dalam melaksanakan tugas apapun, apalagi sebagai aparat negara, sebagai abdi utama daripada masyarakat, dan menjalankan perintah undang-undang dari masyarakat, itu jangan ragu-ragu atau istilah orang Jawa mangu-mangu. SOP yang ada ditegaskan, ditegakkan. Kembali kepada istilah aparat negara tidak beragama. Itu sangat saya benarkan. Karena aparat negara, contohnya polisi. Polisi itu bukan Agus. Betul. Tapi polisi selama NKRI itu ada. Membedangi tugas kepolisian yang dalam ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Tapi personalnya ada Agus, ada Bejo, ada Slamet. Nah, masing-masing itu loh yang sifatnya pribadi itu baru keyakinan agama. Tapi dibawa di dalam kewenangan dan tugas negara dan amanat rakyat. Tidak boleh dikaitkan dengan agama. Karena apa? Patokan daripada aparat adalah Pancasila dan Undang-Undang 45. Di situ tercantum di dalam sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mengatakan ketuhanan agama. Atau dulu sebelum Pancasila didilkan dengan menjalankan syariat Islam. Bukan begitu. Karena apa? Kita negara kesatuan, NKRI, harga mati. Sehingga ini memang harus dipahami para aparat NKRI yang lain ya, sehingga dan juga masyarakat awam yang seringkali tidak mampu memahami kalimat yang benar, tidak mampu membedakan secara personal dan secara pejabat negara tadi. Pejabat aparat negara tadi. Aparat loh, bukan pangkat loh. Ya, bukan pangkat jenderal, kopral. Sehingga ketika seseorang tuh memakai uniform seragam lengkap, ini adalah aparat negara, bukan bukan secara personal gitu loh. Kalau umpamanya saat ini Pak Agus ini kan sudah purna, sudah tidak lagi menjadi aparat negara,
mau menjalankan perintah agama yang kayak apapun ya sudah boleh gitu loh. Tapi ketika Pak Agus masih memakai uniform kan tidak beragama gitu loh. Nah, sehingga itu sebuah langkah yang kurang tepat, kurang elok tentunya Pak Agus ya. Nah, di sisi lain waktu itu kan beritanya kan si Habib ini kan memberi hadiah umroh. Pertanyaan kami sebagai rakyat kecil, orang awam, apakah hadiah umroh tidak termasuk suap Pak Agus? Itulah betul hukum ditegakkan. Yeah. Salah satu itu masuk. Kan termasuk suap itu. Betul. Ya. Termasuk yang disuap mau ya kena. Kalau ditegakkan. Cuma sekali lagi Pak Timo, kita harus tahu satu kultur, kedua budaya masyarakat kita. Dan saya saat ini sangat prihatin. Ada bentuk-bentuk penyelewengan daripada praktek daripada kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Sekarang Pancasila tuh mulai ada yang muncul. Di situ sebetulnya kultur-kultur kebangsaan yang berwawasan Nusantara. Sekarang semakin hilangnya sebuah jati diri bangsa, hilangnya sebuah jati diri atau esensi Polri ya, dalam hal ini Pak Agus sebagai purnawirawan Polri. Nah, ketika Pak Agus masih dinas ya, ini sempat rame ya, ada kabar bahwasanya karena pada waktu itu ada seorang Kapolda Jawa Timur yang mencoba menerapkan syariat agamanya, dan Pak Agus waktu itu dengan kesadaran penuh karena Pak Agus dijiwai barangkali adalah warisan dari bapaknya yang perintis Polri, bahwasanya Polri itu tidak beragama, dan Pak Agus waktu itu punya keberanian untuk membangkang perintah sang Kapolda karena sudah tidak lagi sesuai dengan ruh jati diri Polri. Ini ceritanya bagaimana itu Pak Agus? Ya, nah ini akhirnya nostalgia orang enggak. Ini Pak Primo ya. Pada waktu itu saya dinas di Polres. Waktu itu saya bertugas sebagai perwira samapta. Ya, seingat saya punya pimpinan yang sebutannya Kapolda, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur. Apa perlu nama inisial saya sebutkan? Boleh. Ya. Kalau nggak salah Mayor Jenderal Bahrul Alam. Itu ada kebijakan yang mengarah kepada keagamaan. Diperintahkan seluruh Polres jajaran Jawa Timur. Kebijakan loh ya, bukan aturan loh ya. Kebijakan. Sekali lagi kebijakan supaya nanti tegas saya. Setiap apel pagi, setelah apel pagi, dikumpulkan di ruangannya Kapolres. Gelar kloso begini. Suruh ngaji. Ngaji itu lali batak Quran. Oh, itu bukan ngaji itu Pak. Belajar huruf Arab itu. Oh, belajar huruf Arab. Ya, kalau bisa saya enak aja. Aku ahli batak saiki gak iso. Masalah aku pangat kucuk. Saya gak tahu enak. Saya sempat ditegur yang propos. Nah, akhirnya saya siasati 1 kali 2 kali. Saya ke toilet. Perutnya sakit mau ke toilet. Ya. Itu ya. 1 kali 2 kali. Akhirnya propos mungkin jengkel apa piye. Nah, untungnya proposnya itu pangkatnya di bawah saya. Jadi saya lebih senior. Kan karena masih semi militer. Nah, terus akhirnya mungkin 3 kali 4 kali. Saya ajak diskusi di ruangan penjaga. Kowe gak terima aku memerintah menentang pertahanan, hukuman pasal dimbuk terang. Kata tanya. Mungkin saya satu-satunya anggota Polri di Nganjuk, nggak tahu bukan di Polres Nganjuk ya. Yang menentang perintah pada itu. Menentang perintah mantan Kapolda Jawa Timur. Waktu itu kan masih Kapolda, belum mantan. Kapolda Jawa Timur. Sekarang kan mantan. Kalau sekarang mantan. Sekarang beliaunya juga mantan.
Waktu itu kan Kapolda dan anggota Polri Polres Nganjuk. Kalau sekarang sama-sama mantan sekarang. Nah, kebijakan nggak salah itu sampai hampir 1 tahun. Terus sampai gini. Kalau ini suwi-suwi ini lama-lama polisi se-Indonesia khususnya Jawa Timur menjadi pondok pesantren Tribrata. Guyonannya begitu. Terus kalau guyon anggota. Terus kalau polisi menjalankan, maaf ya, apa istilahnya Pak Timo tadi? Belajar nulis Arab, apa baca tulis Arab? Belajar nulis Arab karena itu bukan ngaji, Pak. Karena kalau ngaji itu kan dari bahasa Jawa. Ngaji itu tidak ada di Arab. Ngaji itu dari kata menyengaji. Ngaji itu adalah sebuah proses bagaimana kita menuju kepada Tuhan. Nah, kalau belajar huruf Arab itu nggak ngaji kok itu. Ya itu ya memang seperti kejar paket A, kejar paket B itu aja. Belajar huruf Arab. Dan itu tidak ada hubungannya dengan moral sebenarnya. Terus akhirnya apa? Nah, kebetulan waktu itu Tribrata sudah dirubah kata-katanya. Jadi rasanya, ya ini akibat sekarang tidak mendalami roh jati diri daripada sumpah polisi Tribrata di satu. Satu pedoman kerja, Pak. Nah, terus akhirnya apa polisi KB dadi kamandula. Padahal yang kita ayami, kita lindungi, termasuk pelindungan hukum, keamanan itu Bhinneka Tunggal Ika. Suku, agama, etnis, polisi berdiri semuanya dan melayani semuanya. Tidak ada sila-sila antara agama A dan B. Dan selain itu memang indikator moral itu kan di perilaku. Indikator moral kan bukan sekedar labeling agama saja gitu loh. Bahkan di luar negeri itu banyak negara-negara yang tidak beragama malah moralnya bagus-bagus malah. Terus akhirnya apa Pak Timo? Dampaknya. Nah, makanya akhirnya sampai menyandang pangkat peltu, nempel metu sampai 20 tahun. 20 tahun? Mulai tahun 2000. Padahal seharusnya kan ada kenaikan berkala tentunya itu. Enggak namu perwira. Mau sekolah perwira enggak ada Basuki mobil. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Gusti Kang Maha Agung, Jawa Welas Asih, Kang menguasai jagat sak sini. Saya sampai saat detik ini, saya pribadi sekeluarga diberi bagas waras, gangsar lancar rezekinya masuk gajian pas-pasan. Tapi yang penting kan hidup damai, tentram, sehat kan. Jadi karena bisa ketemu Pak Timo Nganjuk sampai ke sini dan anak kadang kan wonten Malang. Dan jalan kaki lagi. Jalan kaki lagi. Nanti kita jalan sesuai dengan sabdunya Pak Timo, Pak Agus. Mangke menawi kepengin ndelok jalan napal. Mengke kalian apa ngelatih jalan awas stamina kuat ya. Oh nggih, jalan tenan kok yo kuat. Dadi kita zamane kula wasik. Kejuruan intel wonten Batu Kosek. Oh, di Pak Dengkul sik kuat padahal sudah 63 Pak. 63. Masih kuat jalan wah luar biasa. Jadi ini cerita Pak Agus ya. Jadi tentang bagaimana roh polisi yang masih kuat di jiwa Pak Agus, di hati Pak Agus, di badan Pak Agus ya. Jati diri, roh ya. Esensi tentang kepolisian ya di hati Pak Agus sehingga berani membangkang perintah Kapolda. Nah, waktu itu enggak ada. Ya perintahnya Kapolda melalui Kapolres, bukan Kapolda. Waktu itu enggak takut dikasih sanksi gitu, Pak. Saya enggak takut, bahkan yang penindak waktu itu propos sama Propan saya aturan mana? Pak Agung menang di situ. Siapa? Wah, ini karena saya menguasai SOP di dalam kedinasan Pak Timo. Jadi bukan anggota istilahnya elo mau manu gubyuk. Siap dan. Istilah saya Pak.
ya siap dancuk jaran tuh. Maaf ini bukan misul Pak. Kalau enggak saya jelaskan nanti salam suruh. Apa dancuk jaran? Dancuk jaran itu kumendan kucuk jajah sapan-pan. Jadi alias patul kalau begitu tidak dapat rokok. Maksudnya tidak siap beli rokok di warung, pakai warung tuh. Itu namanya dancuk jaran kumendan kucuk jajah saparan-paran. Alias patroli. Komandan kerucuk jajane sak paran-paran. Alias patroli. Patroli. Nah, itu waktu itu kan saya sempat jabat Pamata dan Kanit. Itu luar biasa ini semangatnya Pak Agus Wahyu. Nanti kalau saya jelaskan nanti langsung surup. Kira omongan kotor, nggak boleh. Ini saya harus menghargai ini forum apa? Ini forum luhur. Untuk memberikan pemahaman dan pencerahan. Pencerahan untuk anak bangsa. Luar biasa ini para pemirsa, semangat dan jiwanya Pak Agus Wahyu Widodo yang memegang teguh tentang jati diri Polri, ya. Walaupun saat ini tadi dalam dan ini maaf saya sampai detik ini sumpah polisi Tribata dan Tato Pertia yang baru tidak pernah saya hafalkan. Saya pernah istilahnya Basrik pengawasan pemeriksaan dipimpin oleh kapal tunggal. Turun kapal siap saya tidak hafal. Silakan dukung. Anggap tidak bagus. Memang kalau saya Tribata yang lama siap apa? Hafal. Pernah ditas? Siap Tribata apa? 1. Rasa Sempurna. 2. Negara yang utama. 3. Jana Nusantara Dharma. Seartinya. Apa Catur Bastia? 4. Prastia Pus. 1. Satyaha Prabu. 2. Tansa Tresna. Tidak terikat Tresna. 3. Hanya musuh. Menyenangkan musuh negara. Keempatnya Ginung Pratidina. Mengagungkan negara itu guyonannya rekan-rekan di lapangan tahu bingung tidak ada di. Itu guyonannya Pak Ginung Pratidina. Ini saya bolak-balik cuma artinya begitu Pak. Luar biasa ini. Jadi yang sekarang saya masih hafal. Pak Agus ini memegang teguh tentang jati diri Polri yang merupakan semangat juga. Dan sekedar memegang teguh Pak, primo saya. Ya saya praktekkan di dalam sewaktu itu kedinasan sampai sekarang. Ketika berdinas dipraktekkan dan apa yang dimaksud prestasi pertama bagaimana? Dan jiwa atau jati diri Polri tersebut memang tergali dari jiwa-jiwa Sang Mahapatih Gajah Mada, Bayangkara negara. Karena saya membaca dan memahami sejarah Polri bahwa diambil dari Sang Mahapatih Gajah Mada. Sumpah Polri diambil dari Kitab Negara Kertagama dan Kitab Sutasoma. Sehingga karena Putatular enggak salah. Sehingga kalau enggak salah loh ya. Benar dan Putatular. Jadi sangat turut prihatin juga ya, kita sebagai masyarakat awam juga turut prihatin ya kalau ternyata ada semacam terdegradasinya ruh atau jati diri Polri dengan digantinya Sumpah Tribrata tersebut ya Pak Agus nih. Sehingga sampai ada kejadian yang makanya cuma anehnya Pak Primo ya. Kenapa pet polisi yang ada emblemnya simbol? Kok di sini masih tertulis Rasa Sekotama? Padahal sudah diganti ya. Tapi tolong, yang angkatan kepolisian ya, lulusan tahun 2000 ke atas, apa Rasa Sekotama? Banyak nggak tahu. Yang ngerti artinya hanya bisa dihitung jari. Putus tangan saya kalau enggak. Akhirnya seperti kehilangan ya. Kalau dikatakan kehilangan kok terlalu ekstrim, tapi ya terdegradasi lah, luntur misalnya ya. Lunturnya jati diri Polri yang merupakan warisan Sang Mahapatih Gajah Mada. Betul. Ini dan di situ juga apa istilahnya Polri adalah bagian dari aparat NKRI yang tidak beragama. Sehingga kalau umpamanya kita menjalankan kemurnian Pancasila, tentunya waktu itu Pak Agus ya layak mendapatkan penghargaan, sementara Sang Kapolda itu memang seharusnya harus harus dapat sanksi kan tentunya kan gitu. Kalau saya tuh hal begitu ini merupakan panggilan hidup sesuai dengan kewajiban saya. Karena apa? Sewaktu saya berdinas kan saya membawa amanat masyarakat lah. Bukan membawa atas nama pimpinan. Kapolsek, Kapolres,
bukan. Yeah. Beliaunya hanya sebagai koordinator. Yeah. Makanya saya pegang betul Sumpah Polisi karena ditanamkan sejak mulai pendidikan sampai itu era angkatan saya. Tidak tahu rekan-rekan yang lain. Kalau saat ini menurut pengamatan Pak Agus ya setelah Purna ya, yang dulunya Polri mengusung semangat ya Sang Mahapatih Gajah Mada, jiwa-jiwa Nusantara, jiwa-jiwa Bayangkara Negara. Tapi setelah diganti Sumpah Tribrata Polri, ini istilahnya bagaimana kondisi Polri sekarang menurut kacamata Pak Agus? Jadi ini secara saya rasakan, baik secara intelektual, ya, karena dulu saya juga orang reserse, orang intelijen, ya, dan secara intelektual dan spiritual. Lalu Polri menangis, prihatin. Satu, rohnya, jati dirinya sudah mulai runtuh. Keduanya, Polri saat ini masih terjadi kemunafikan. Bukan munafik, artinya apa? Apa yang disampaikan tidak sama dengan apa yang dipraktikkan. Kalau istilah lain, anak sekarang istilah lip service. Abang-abang lama. Tapi prakteknya apa? Sering saya sampaikan pada waktu dinas kepada bawahan saya, dalam arti ya anak buah kalau bahwa sawah ladang itu masyarakat. Jadi harus kamu bina, kamu pupuk, jangan kamu sakiti. Di situ. Kalau kamu sudah masyarakat dibenci, kamu lama-lama akan masuk lubang sendiri. Ya terbukti saat ini, ya maaf Pak, saya bukan sok bersih. Saya pernah melakukan hal penyelewengan. Tapi semua tetap saya kembalikan kepada kedinasan untuk kepentingan masyarakat. Dulu tidak ada Pak Trimo. Ada perkara cari orang sampai Sumatera, saya jauh, paling jauh di Riau sampai Bali. Ada SPG-nya, tidak seperti sekarang. Sekarang sudah enak. Semua sekarang dibiayai negara sekarang ya. Iya, dulu istilah saya kemitraan kepada masyarakat. Masyarakat yang simpati dan peduli membantu. Contohnya, Timo, kalau ngambil mobil, kalau tak bading golek tiang di Surabaya. Karena Pak Trimo itu ada hubungan baiknya, masih dipinjam. Sekarang sudah ada. Semua lengkap fasilitas negara. Cuma yang sangat prihatin, rohnya ditolong dikembalikan. Rohnya jati diri Polri. Jati diri Polri malah luntur. Iya, enggak usah. Itu nanti kalau sudah dikembalikan, hakikat dalam bentuk kultur dan perilaku, lama-lama ada suatu energi daripada leluhur. Nah, para pemirsa, bahasan kita dalam satu sisi ya, memprihatinkan ya, karena terdegradasinya jati diri Polri. Tapi di sisi lain, secara personal saya bangga ya, kita bangga banget dengan karakteristik dan kukuhnya jati diri Pak Agus Wahyu Widodo ketika konsisten memegang teguh jati diri Polri. Ini keprihatinan seorang purnawirawan Polri tentang terdegradasinya jati diri Polri. Ini Pak Agus, ini sebelum kita tutup kegiatan kita saat ini, apa pesan-pesan Pak Agus ya untuk masyarakat banyak maupun khususnya untuk Polri-Polri muda supaya bisa kembali, supaya tetap kukuh memegang teguh amanat Sang Mahapatih Gajah Mada yang diusung oleh para pendiri Polri, oleh Pak Sukanto dan jajarannya pada waktu itu, untuk tetap dipegang teguh oleh para Polri-Polri muda. Silakan Pak Agus. Terima kasih Pak Bima atas waktu dan suasana yang diberikan. Jadi
Yang pertama, hanya sekedar urut rembug. Nggih, Ya. nggih, nggih. Mergo saiki wis gak duwe pisau. Nggih. Kalau istilah orang Malaysia, laskar tak berguna. Nggih. Gitu istilah. Hanya saya himbauan dan saran yang baik, Nggih. khususnya kepada anggota-anggota Polri. Nggih. Istilah saya junior saya, bukan saya bicara masalah pangkatan. Nggih, nggih. Khususnya pada pemegang kebijakan. Nggih. Ya, pemegang kebijakan. Nggih. Tingkat bawah sampai apalagi tingkat pusat. Nggih. Tolong kembalikan pribadi dan satu pilihan yang benar. Nggih. Jati. Seperti pada waktu kita mengembalikan kemuliaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nggih. Satu itu. Nggih. Kita juga menyadari dengan era milenium yang dengan kemajuan Nggih. arus global kebebasan informasi secara teknologi, kita juga tidak menutup kemauan. Nggih. Selama kita tidak punya pijakan jati diri bangsa, khususnya jati diri Nusantara, Nggih. khususnya Polri akan terpuruk. Nggih. Karena terpuruknya apa? Suatu kehidupan apapun Nggih. itu baru aman dan tertib kalau terjadi penegakan hukum yang tegas dan manusiawi. Tegas dan manusiawi. Nggih. Nggih. Semua kehidupan. Nggih. Ya. Tegas dan manusiawi. Nah, supaya jadi humanisme. ya, humanisme. Bukan masalah agama. Ya, bukan teologi tapi humanisme, bukan teisme ya. Lah, sehingga di nantinya ketika para anggota Polri menggunakan konsep itu, tentunya akan didapatkan derajat dan pangkat. Betul. Tidak hanya sekedar pangkat saja tapi juga dapat derajat. Nah, makanya saya pernah mengatakan kepada rekan-rekan saya baik yang pangkat jadi polisi itu paling mudah, ya, secara materi paling mudah. Ya maaf ya, tanda petik. Kita punya sawah-sawah hektar, kebun 10, bisa jadi polisi. Tapi begitu jadi, yang bisa membawa derajat kepolisian sampai purna, sampai jenderal belum tentu. Belum tentu bisa. Ya. Belum tentu. Terbukti sudah. Saya tidak usah ngomong dengan kasus yang hari ini. Jadi untuk hilang derajat polisi. Karena ulah daripada segelintir oknum. Sebetulnya oknum tidak sportif. Itu bagiannya tidak sportif. Ya termasuk kesatuan. Kalau dia pangkat dapat, tapi derajatnya nggak dapat. Derajatnya nggak dapat. Nggak dapat derajat ya. Cuma dapat pangkat aja gitu. Tapi yang kasihan akhirnya betul-betul. Ya untungnya alhamdulillah saya bisa melewati itu Pak. Makanya saya pada waktu terjadi itu, karena terlalu istilah lain katanya anak-anak yang pintar tuh terlalu idealisme, ya begini akhirnya bisa. Jadi dalam kepurnawirawanan saya, secara materi memang pas-pasan, tapi secara hati dan perilaku, saya tetap sehat. Tetap mendapatkan derajatnya polisi gitu loh. Bisa kumpul dengan Pak Suprimo. Walaupun pangkatnya kumpul dengan walaupun pangkatnya mentok ya, nggak dapat pangkat. Iya memang nggak mau sekolah perwira ya. Mentoknya Pak Peltu. Tapi tetap dapat derajat. Karena untuk memperjuangkan dapat derajat dan pangkat itu nggak gampang. Yang sulit itu derajat tadi. Kalau pangkat barangkali bisa dicari dengan cara entah itu sportif atau tidak gitu loh. Makanya dari wejangan leluhur, peninggalan leluhur yang sudah ada kata-kata bijak. Bahwa pangkat derajat iso ncat, bondo donya iso sir. Apa sing mbok go? Ini. Tolong saya ingatkan kepada rekan-rekan saya yang apalagi naik bisnis, tolong berjuang. Terima kasih Pak Agus Wahyu Widodo. Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita dengan Purnawirawan Polri yang merasa prihatin akan perkembangan Polri saat ini, adanya indikator kemerosotan atau lunturnya atau terdegradasinya ruh atau jati diri Polri. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan wacana baru, pencerahan baru untuk kita semua, khususnya anggota Polri.
untuk bisa kembali memegang teguh komitmen, memegang teguh jati diri Polri yang mengemban amanat Sang Mahapatih Gajah Mada, Bayangkara Negara. Untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang besar, negara yang hebat, ya. Dengan bayangkara-bayangkara negara yang luar biasa, yang kuat jati dirinya, mengemban amanat leluhur Nusantara, tidak tergoda oleh iming-iming maupun ideologi asing yang baru bersifat janji fata morgana. Ya. Terima kasih. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu. Rahayu saben mati.